Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Hafid dengan NIM 1850017. Di sini saya akan mereview materi tentang fase pemrograman. Langsung saja pada pendahuluan, pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataan sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengandalkan staf dan memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program, kejadian penting adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumen user. Pendaftaran, daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum Anda memulai program, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pemeriksaan di desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika iya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. Apakah sumber daya yang direncanakan dan program yang masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada penggantian staf, apakah Anda akan mengunjungi kembali produksi mereka? Apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahwa bahasa program paket, dan alat-alat programming yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca requirement dokumen question. Langkah-langkah pemrogramming. Langkah 1, rancangan bangunan. Menurut akal sehat Anda tidak dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuangnya semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah, rancangan urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Langkah kedua, mendesain modul. Program yang menerima beberapa tingkat dari desain fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah sampai mencapai keadaan programming siap untuk melakukan programming. Ini disebut desain modul. Level desain modul tingkat menengah dapat dilihat dari gambar 1.6. Adapun pertimbangan lainnya adalah jika memecahkan modul yang dihasilkan adalah sangat penting, yang memerlukan prioritas sampai di adanya respon user Friday atau konsisten, perancangan bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih rendah. Tingkat pemecahan dari desain dinyatakan dengan kontrak. Jika programming tidak mengetahui pada waktu desain pengetahuan, programming tingkat menengah dapat diasumsikan dan desain dapat diambil alih oleh programmer tingkat menengah yang dapat mengatasinya. Tetapi perlu diingatkan bahwa programmer tidak senang menerima desain yang terlalu rinci, yang programnya adalah menerjemahkan bahasa Inggris yang sederhana seperti pertanyaan secara harfiah ke dalam bahasa programming. 3. Telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan program. Penelusuran ini sangat kecil,
hanya programming yang tepat, supervisor, dan mungkin programming lainnya yang perlu diperhatikan. Langkah keempat, rancangan bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan secara kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Langkah kelima, kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. Buka kurung, lihat bagian 7. Kita tidak membahas bagaimana membuat program. Lihat berikut ini adalah rangkaian dari sebuah programming terstruktur. Jika berurutan kecil, aturan dasarnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusikan dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. 1 write, 1 exit. Referensi secara keseluruhan sedikit. Konstruksi struktur yang digunakan berurutan if, then, else, just, will, call, buka kurung, bukan, go dengan to. 6. Menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logika dan mendapatkan hasilnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian white box. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul dan menyediakan data pengujian, sehingga masing-masing part logikal dalam program dapat dieksekusi. Tahap kedua atau pengujian black box dapat dilakukan. Dalam pengujian ini, program mengembalikan bagian dalam dari modul. Data disediakan secara berurutan dan dianggap seperti memakai sebenarnya. Langkah ketujuh, menguji level terendah dari integrasi. Jika modul memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersamaan. Bahkan jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari sebuah modul. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat sebuah program stub, buka kurung, potongan program sebagai pengganti submodul. Potongan program ini dapat terdiri dari 4 baris program yang menunjukkan bahwa kontrol sudah diterima dengan baik. Langkah ke-8, menyiapkan semua hasil pengujian. Penggabungan modul-modul yang telah diuji. Pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab cara perbaikan secara biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Pemimpin proyek biasanya menguasai menghafali menggabungkan ini pada sistem berurutan kecil sampai dengan sekarang. Software seperti CMS, buka kurung, kode management system, sangat berguna untuk manajemen konfigurasi, menjamin program tetap berjalan sesuai versinya dan mengubahnya ke source code. Langkah ke-9, memulai dengan dokumentasi user. Apakah program bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahap ini adalah waktu terbaik untuk menjawabnya. Dokumen-dokumen berikut mungkin harus ditulis. Tujuan pemakaian. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulisan teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilan kembali fase yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interview lainnya. User guide yang baik adalah berbagi dan bagian-bagian yang menunjukkan tingkat user yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam user guide, sistem ABC harus
ada bagian yang disebut sebagai register function atau warehouse function atau lainnya materi yang harus disesuaikan agar user dapat menggunakan secara normal. Hal ini membuat user ini berguna untuk mempelajari sistem. Tujuan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan program untuk merinci dokumen dari program mereka untuk memelihara berikutnya? Kebanyakan manajemen proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Program enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis dan beruntung menemukan setelah semuanya selesai dikerjakan. Programmer berpikir bahwa pemeliharaan memerlukan penjelasan secara rinci dari logika pemrograman. Sangat membosankan untuk menulis dan sebenarnya tidak perlu. 7. Operator atau tuntutan manajemen sistem. Sama seperti user guide, untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan. Dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware atau sistem operasi mungkin cukup. Hanya prosedur untuk software tertentu yang harus ditulis ulang. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, software ini dibuat CASE, Computer Aided Software Engineering, karena membutuhkan proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kompleks. Bahasa pemrograman dan kompiler adalah alat yang paling penting jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya. Programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat, gunakan jenis yang diperlukan secara tahap, dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Kompleks harus cepat dan jelas dalam menulis pesanannya. Linguist LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, dalam bahasa Pascal, user dapat mengetik for dan less menghasilkan program mengisi variabel dan less memastikan sintaknya benar. Less juga dapat memanggil kompiler jika ada kesalahan ditemukan oleh kompiler. Less dapat mengontrol kembali dan programmer dapat kembali ke posisi edit pada desain dan beri kesalahan tersebut. Pendeteksi debugger membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan programmer. Debugger dapat menghentikan program menelusuri kesalahan dan memeriksa kesalahan berikutnya. Kode manajemen sistem seringkali disebut manajemen konfigurasi. CMS tidak tersedia untuk semua bahasa pemrograman. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS bertindak orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik jika dua orang mengupdate modul yang sama pada saat yang bersamaan. CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi padanya. CMS menunjukkan adanya pembagian atau penambahan yang mudah dengan versi-versi sebelumnya. Modul manajemen sistem MMS digunakan untuk proses kompleks dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MS hanya dapat membangun kembali semua komputer tersebut yang diubah sejak penggabungan yang terakhir. MS dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis sekumpulan pengujian modul.
Test Manager. TM digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. TM akan menjalankan pengujian dan memberitahukan programming jika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Hak cipta. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengendalian, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari softwarenya yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenan dari hal-hal lain yang berhubungan dengan software. Apapun tujuan dan artinya, jika Anda ingin melindungi kode, Anda tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen asli. Kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni programmer yang diperoleh untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakan proses tersebut. Pemrograman harus dipertimbangkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Pemrograman adalah kesenangan, tetapi dibangun bukanlah kesenangan. Perhatian pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan, semua yang debug dihilangkan sehingga 90% tidak dikerjakan. Data statistik menunjukkan bahwa program hanya 50% berhasil setelah pengkodean. Berikut beberapa tantangan programmer. Program selalu meremehkan tugas mengajari persimi merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Jika Anda ingin belajar bagaimana memotivasi programmer sangat mudah tertekan. Mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperoleh dari programmer akan kehabisan tenaga. Pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama berikut. 1. Desain modul sudah jalankan dan diselesaikan. 2. Programming individu sudah selesai didokumentasikan, diuji, dan diselesaikan oleh pemimpin proyek. Susunan dari penggabungan telah ditentukan, ditulis dalam rancangan pengujian sistem, dan pemrograman telah dijalankan pada saat itu. Tanggung jawab terhadap dokumen user telah diberi, dan jika Anda berurutan, hasil tersebut telah dilakukan. Mungkin itu saja review saya materi tentang bab 9 tentang fase pemrograman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.